Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6644 berangkat. Chu Feng, kau adalah seorang ahli spiritualis roh dunia yang jenius. Di tanganmu, kekuatan yang lebih besar lagi dapat dilepaskan. Jika harta karun sekte guru surgawiku benar-benar jatuh ke tangan istana suci tujuh alam, itu akan sangat meningkatkan kesulitan bagi Anda. Tapi sekarang, aku butuh bantuanmu untuk membalas dendam. Aku merasa bersalah. Terimalah pedang ini, atau aku akan berlutut di sini selamanya, kata Fosun. Tidak. Aku akan menerimanya. Sejujurnya, aku sudah lama menginginkan pedangmu ini. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa itu akan menjadi yang teratas dari 10 artefak suci agung sekte guru surgawi. Saat Chu Feng berbicara, dia menerima pedang ilahi guru surgawi. Seketika itu juga, dia mengaktifkan kekuatan formasi dan mengirimkannya ke pedang ilahi milik guru surgawi. Sesaat kemudian, besi hitam sepanjang 1 meter itu berubah menjadi pedang besar hitam sepanjang 10 meter, diselimuti api hitam, memancarkan dominasi yang tak tertandingi. Pedang ilahi guru surgawi, pedang yang sangat bagus. Chu Feng menggenggam pedang itu dengan sangat bersemangat. Meskipun Chu Feng pernah memegang pedang ini sebelumnya dan merasakan kekuatannya, namun merasakan kekuatan itu lagi tetap membuatnya bersemangat. Chu Feng, pedang ilahi guru surgawi tidak dapat diaktifkan dalam waktu lama jika tidak akan ada efek samping, dan semakin lama digunakan, semakin kuat efek sampingnya. Jadi, sebaiknya jangan terlalu lama menggunakan pedang tersebut. Fosun memberikan pengingat. Apakah akan ada reaksi negatif? Chu Feng agak terkejut. Lagi pula, pedang itu ada di tangannya, namun dia tidak merasakan reaksi balik apapun. Sejak saat kau menggenggam pedang ini, garis hitam yang membawa dampak negatif akan memanjang dari pergelangan tanganmu. Ketika garis hitam itu jatuh ke jantungmu, saat itulah kekuatan dampak negatif akan berefek. Kekuatan reaksi balik dapat dinilai dari kecepatan perpanjangan garis hitam reaksi balik tersebut. Fosun berdiri dan menggulung lengan baju Chu Feng. Namun apa yang dilihatnya membuatnya terkejut, karena pergelangan tangan Chu Feng tidak memiliki garis hitam. Chu Feng bertanya dengan penasaran, lalu, apakah kekuatan serangan balikku relatif lambat? Fosun tampak tak percaya dengan apa yang dilihatnya, mengusap pergelangan tangan Chu Feng lagi, menatapnya sejenak, lalu melepaskannya. Sudahlah, gunakan sesuka Anda, kata Fosun. Mengapa? Chu Feng bertanya. Kamu tidak mendapat reaksi negatif apapun karena garis-garis hitam itu, jadi kupikir kamu juga tidak akan mendapat reaksi negatif sama sekali, kata Fosun. Kabar baik, Chu Feng tersenyum. Ekspresi Fosun agak rumit karena harta paling berharga mereka, sekte guru surgawi, akhirnya menemukan orang yang paling cocok hari ini. Ngomong-ngomong, Chu Feng, aku punya beberapa jimat teleportasi kuno di sini. Setelah diaktifkan, kekuatannya sangat dahsyat, dan dewa-dewa biasa sama sekali tidak dapat menghentikannya. Namun, jimat teleportasi ini perlu diaktifkan sebelum dapat digunakan. Pencerahan itu sangat sulit, dan kita di level ini belum bisa melakukannya. Namun, senior Sikong Changxing seharusnya mampu melakukannya. Kamu bisa meminta bantuannya. Sambil berbicara, Fosun mengeluarkan beberapa jimat teleportasi. Namun, setelah melihat jimat teleportasi itu, Chu Feng langsung memahami tujuannya. Bolehkah saya mencoba mengaktifkannya? Chu Feng bertanya. Oke, baiklah.
kamu bisa mencobanya. Meskipun Fosun mengatakan itu, dia sebenarnya tidak pernah menyangka Chu Feng akan berhasil. Namun, sesaat kemudian, jimat-jimat itu menyala satu demi satu. Hal ini menyebabkan ekspresi Fosun berubah drastis, dan dia buru-buru merebut sebuah kartu dari tangan Chu Feng. Bagaimana kamu melakukannya? Fosun menatap Chu Feng dengan mata terbelalak. Sekalipun tuannya membangunkannya menggunakan jimat teleportasi ini, tetap saja akan membutuhkan waktu. Mustahil ada orang yang secepat Chu Feng. Namun, jimat teleportasi ini sebenarnya telah berhasil diaktifkan. Aku merasa kekuatan garis keturunan dapat membangkitkan jimat ini, jadi aku mencobanya. Aku tidak menyangka rasanya akan tepat, kata Chu Feng. Anda. Ekspresi Fosun menunjukkan ketidakpercayaannya mendalam, namun setelah memperhatikan Chu Feng dengan saksama, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Lagi pula, banyak hal yang telah dilakukan Chu Feng selama bertahun-tahun memang sulit dipercaya. Karena tak ada pilihan lain, Fosun hanya bisa menghela napas, benar-benar layak disebut berdarah bangsawan. Tapi, aku belum pernah mendengar guruku atau yang lain menyebutkan bahwa jimat ini bisa diaktifkan dengan garis keturunan. Tidak apa-apa, jika Anda bisa menggunakannya secara langsung, itu lebih baik. Oh, benar, Chu Feng. Ini juga untukmu. Fosun mengeluarkan kotak lain. Saat kotak itu dibuka, di bawah cahaya keemasan, terdapat sepasang sepatu bot emas, 2 gelang emas, sebuah ikat pinggang emas, sebuah jubah emas, dan sebuah ikat kepala emas. Ini adalah seperangkat harta karun penghalang pamungkas yang mampu meningkatkan kekuatan tempur penghalang tersebut. Jelas sekali bahwa produk ini dirancang khusus untuk Fosun. Fosun, pedang ilahi sang guru surgawi sudah cukup. Kau bisa menyimpan yang ini, jangan buang-buang waktu saya. Jika kau melakukannya, aku juga akan mengembalikan pedang ilahi milik guru surgawi, sikap Chu Feng teguh. Baiklah, melihat hal itu, Fosun pun setuju. Faktanya, seperangkat artefak pelindung ini awalnya dibuat khusus untuknya oleh gurunya. Dia memang sedikit ragu, tetapi karena dia ingin bergantung pada Chu Feng, dia ingin memberikan semua hal baiknya kepadanya. Chu Feng, bagaimana mungkin aku tidak bergabung dan bertarung di sisimu? Fosun bertanya lagi. Itu mungkin, tetapi ada satu syarat, kata Chu Feng. Apa syarat dan ketentuan Anda? Wajah Fosun tampak tegas, ekspresi yang menunjukkan bahwa dia akan menyetujui syarat apapun yang diajukan Chu Feng. Ambil ini, saat Chu Feng berbicara, dia memberikan secercah kekuatan zaman dewa kepada Fosun. Fosun tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya, dan Chu Feng dapat mengetahui bahwa tingkat kultivasi penghalang Fosun telah meningkat pesat dibandingkan pertemuan terakhir mereka. Dia telah memasuki jajaran spiritualis roh dunia naga sejati tingkat ke-8, kemungkinan besar, sekte guru surgawi juga memiliki metodenya sendiri, dan hanya menunggu Fosun menyelesaikan misinya sebelum membantunya meningkatkan kultivasinya. Baiklah, Fosun mengetahui niat baik Chu Feng, jadi ia tidak menolak dan menerima kekuatan zaman dewa. Setelah itu, Chu Feng bergabung kembali dengan yang lain. Berkat penjelasan Lo Mucheng, semua orang sekarang tahu tentang rencana Chu Feng. Berdasarkan penilaian risiko, Chu Feng membagi tim menjadi beberapa kelompok dan mengirim mereka ke dunia yang berbeda. Setiap tim diberikan jimat teleportasi yang dapat diaktifkan langsung untuk melarikan diri. Tentu saja, kekuatan jimat teleportasi bergantung pada intensitas tantangan yang mungkin dihadapinya.
Chu Feng begitu saja memberikan jimat teleportasi yang baru saja ia peroleh dari Fosun kepada kepala klan naga totem dan 9 jalan totem. Karena jimat teleportasi ini sangat ampuh, bahkan Dewa Surgawi tingkat ke-6 atau spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-6 pun tidak dapat menghentikannya. Setelah menentukan lokasi di mana kedua sungai surgawi itu akan bertemu, semua pengaturan telah dilakukan. Pada saat ini, pasukan aliansi klan Chu yang perkasa berdiri dalam formasi rapi di atas kota utama alam bela diri leluhur. Sekilas pandang, ia benar-benar memancarkan aura yang mengesankan dan kekuatan tempur yang dahsyat. Chu Feng berdiri di sisi berlawanan dari pasukan besar ini. Di belakangnya terdapat kepala klan naga totem, Long Mucheng, 9 jalan totem, dan Xiao Yuer di antara yang lainnya. Tuan-tuan, perjalanan di depan penuh dengan bahaya. Jika kita bertemu dengan siapapun dari Istana Suci 7 Alam, kita akan melawan jika mampu dan melarikan diri jika tidak mampu. Tapi ingat, jika kamu bisa berjuang, kamu bisa menang. Tolong, semuanya, jangan tinggalkan satupun korban selamat bagi penghuni Istana Suci 7 Alam. Begitu Chu Feng selesai berbicara, dia menerima respons yang mengguncang langit dan bumi. Kami patuh. Tidak hanya semua orang merespons, tetapi semangat juang mereka pun melambung tinggi. Karena mereka sudah tahu apa yang telah dilakukan Jie Tianran dan mengapa Chu Feng menyatakan perang terhadap Istana Suci 7 Alam. Melihat tatapan marah di wajah semua orang, Chu Feng merasakan emosi aneh muncul dalam dirinya. Dia menghunus pedang pembunuh iblisnya dan mengarahkannya ke wilayah utara. Berbaris menuju medan perang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Sesaat kemudian, langit berbintang bergetar. Pasukan aliansi klan Chu kemudian bergerak menuju wilayah utara dunia seni bela diri. Meskipun semua orang merasa tidak nyaman dengan perjalanan itu, sebagian besar dari mereka merasa antusias. Kekuatan zaman para dewa sangat penting sehingga Istana Suci 7 Alam tentu tidak akan membiarkannya lepas. Perjalanan mereka ke dua sungai surgawi ini pasti akan membawa mereka berhadapan dengan kekuatan dari Istana Suci 7 Alam. Jika yang terjadi sebelumnya hanyalah bentrokan kecil, namun kali ini adalah bentrokan sejati antara dua pasukan dan semua orang, dari atas hingga bawah, menganggap pertempuran ini sangat penting. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.